Hidup itu belajar, dan mendengar adalah salah satu cara tepat untuk belajar. Mendengar membuat kita cerdas dan pintar. Mendengar membuat kita lebih kompeten. Mendengar membuat kita lebih bijak. Mendengar membuat kita bisa memprediksi masa depan. Menjadi pendengar yang baik, kita lebih dihargai. Untuk itulah kami hadir. Radio adalah media paling akrab, dan mendengarkan radio adalah budaya masyarakat. Hiburan, pendidikan, dan informasi adalah menu utama, sehingga radio layak didengar kapanpun. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Saya ini lagi banyak masalah di kantor. Pendengar yang budiman, kembali bersama saya di Berkat. Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara, berjuta telinga. Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban. Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio. Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu. Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online. Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah. Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara, berjuta telinga. Yuk denger radio. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh? Yakin? Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih sayang? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Dit, nih orang-orang kok ngomongin suara apaan sih? Suara hati kali, Syah. Itu Svara, S-V-A-R-A, bukan suara. Nah, apaan lagi tuh Svara? Nih ya, gue liatin deh ke lo sekalian. Di sini lo bisa dengerin radio favorit lo, bisa live chat sama penyiarnya juga, terus sama pendengar yang lainnya juga. Seru tuh. Terus lo juga bisa dengerin podcast-podcast yang seru, juga bisa dengerin musik-musik favorit lo. Wah, pantesan orang-orang pada ngomongin Svara. Download juga ah. Download Svara sekarang juga di Play Store atau App Store. Kamu bisa dengerin radio, podcast, dan musik gratis. Svara, sebuah aplikasi karya anak bangsa, hadir untuk menyongsong transformasi industri media di Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh PRSSNI dan Svara bekerjasama dengan Menkominfo dan Baycraft. Demokrasi memanggil. Pesta akan segera dimulai. Marilah rakyat Indonesia, siapkan diri kita untuk masa depan bangsa. Rakyat hebat adalah sadar demokrasi, sadar memilih dan memilah kebutuhan bangsa. Nusantara nuansa demokrasi, sadarkan diri menegakkan integrasi.
Perbaikan demi kebaikan negara adalah masa depan. Cinta citra untuk kemajuan bangsa. Setia sukarela menciptakan bahagia. Pemimpin masa depan untuk bangsa. Ayolah rakyat bumi pertiwi, pemimpin masa depan di tangan kita. Sarana integrasi bangsa mempersiapkannya. Saling menyapa untuk kebangkitan Indonesia. BPK PPS Kecamatan Gura siap sukseskan pemilu 2024. Pemilu 2024 suara kita masa depan bangsa. Nyablas yuk.
Ya, selamat malam para pendengar nongkrong bareng. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi lewat radio nongkrong bareng ya. Dengan Kak Sam di sini yang berada di Hong Kong dan Kak Novi yang di Jakarta sedang ngopi di pinggir kali. Ya. Selamat malam Kak Novi. Kalau di pinggir kali panas-panas begini bisa kering Kak Sam. Banyak nyamuk. Iya, itu. Nyamuk. Nyamuknya satu, temannya banyak. Iya. Bisa kebakar itu. Iya. Selamat malam Kak Sam, selamat malam Pak Pangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sam. Malam Pak. Ya, Mas Darman. Ada yang malam. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum Mas Darman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya prolog dulu, Mas Darman ini pendengar radio nongkrong bareng, kita ketemu di penghujung bulan September itu tanggal 30 ya. Tadi Kasem milenial yang ada di Hong Kong, Kak Novi yang terlanjur ganteng nih, kita berdua di Indonesia, saya dan Pak Pangku di Indonesia, Mas Sudarman juga di Indonesia. Ya. Teman-teman pendengar podcast radio nongkrong bareng, jumpa kita di akhir bulan ini, semoga tetap semangat, sehat, cantik, sejahtera. Amin. Untuk yang selalu setia, ya kan, yang belum follow, subscribe kita di Facebook silahkan ya. Baik, jadi selama kita nggak ketemu nih Pak Pangku melalui program malam minggu ini, seperti pendengar ketahui Pak Pangku ini mungkin ada yang sudah sangat mengenal, beliau adalah pernah menjadi Bapak PMI di Taiwan, bukan di Hong Kong ya. Bapak PMI di Taiwan, dan sejak dari situ kembalinya ke tanah air berkiprah, banyak membuka terus menjalin hubungan silaturahim dengan Taiwan maupun yang sedang berada di Taiwan, masih berada di Taiwan. Dan itu sudah ada beberapa yang muncul di acara kita, di program kita, memberikan banyak sekali ilmu. Saya pikir kalau kita mau aja belajar itu gratis ya. Gratis melalui radio nongkrong bareng ini, nggak perlu sekolah, Anda udah S2 nih pendengar radio nongkrong bareng. Ya. Malam ini Mas Sudarman, tamu kita adalah seorang Purna PMI, ex-PMI yang kembali ke tanah air, ya. Kemudian beliau terjun atau menekuni, berkiprah di bidang agrikultur, ya. Agrikultur dalam hal ini buah-buahan ya. Ya Pak Pangku. Iya betul. Ngomong-ngomong selama 2 bulan ini kita nggak ketemu nih sebelum saya masuk ke Pak Sudarman. Ada kesibukan apa Pak? Apa makan durian? Sebenarnya kesibukannya kayaknya ngeringin badan kayaknya. Badannya panas terus ini. Sekarang jadi tambah kuis, kejemur terus. Kita kalau ikan asin repot ya Pak. Ini udah garing. Kalau singkong udah jadi gaplek ini. Bapak sibukin apa aja Pak? Ya? Pak Pangku sibukin apa aja? Wah, saya sibuknya sih masih silaturahmi aja kesibukan. Kesibukan silaturahmi, terus nengok-nengok keluarga, saudara, teman yang sakit atau ada kegiatan gitu. Masih sifatnya yang sosial. Oke, bagus. Itu penting Pak. Ya. Jadi salah satu resep umur panjang kalau kita peduli pada orang lain. Ya, betul. Menjalin silaturahim. Baik, saya masuk kalau gitu Pak Pangku ke Pak Sudarman, Mas Sudarman. Mas Sudarman ini pendengar radio nongkrong bareng, saat ini berada di Malang. Wah, luar biasa. Salah satu kota favorit saya tuh Mas Sudarman. Indah kota Malang. Di musim kemarau ini bagaimana Pak? Mas Darman. Mas Sudarman lah saya panggil. Saya sendiri lebih mundar mandir Pak, nggak stay di Malang, karena kebetulan kan
ada kebun durian itu di Trenggalek. Terus kemudian untuk tahun ini kebun durian 161 hektar itu di Nganjuk, Pak. Terus kemudian 32.000 batang yang sudah mitra dengan petani di Batu, Kota Batu. Itu lumayan, ada kelompok tani totalnya ada 100 orang. Jadi satu aja. Jadi pilih, Pak. Kadang di Malang, kadang di Tulungagung, kadang di Trenggalek, kadang di Nganjuk. Artinya sekitar situ nggak begitu jauh juga ya, Mas. Betul. Ya. Yang cuma kan kepada petani, Pak. Bagaimana, Mas Sudarman? Mengkondisikan petani dengan perkembangan pertumbuhan tanaman itu seperti apa? Karena kebetulan kemarin saya ketemu dengan buyer di 4, satu dari untuk apokat, satu 2 dari kopi kapal api, 3 dari Campina, yang keempat itu pengusaha buah Surabaya. Oke, Mas Sudarman, sebelum lebih jauh tentang bisnis agribisnis ini, Mas Sudarman tadi di intro saya katakan pernah bekerja di Taiwan, Mas. Betul, tahun 2000 sampai 2008, Pak. Awalnya saya kerja di proyek 2 tahun, setelah itu pindah ke pabrik. Di waktu itu di Pucin, di daerah Halasan, Pak, jauh dari kota. Sekitar 4 jam masuk Toyen. Saya di hampir perbatasan dengan sebelahnya Toyen, sebelahnya Taipei itu. Pak. Saya juga di kebun namanya di sana. Kemudian ke pabrik, harapan saya lebih baik ketimbang kebun. Ternyata pabrik cuma monoton seperti itu, berkembang. Kemudian 2008, Pak. Ambil 6 tahun di pabriknya. Oke. Pabrik apa tadi, Mas? CNC. Oh. Iya. Pabrik apa? Iya, pendengar ada TMC ya. Betul. Apa itu? CNC itu kayak bubut itu, Pak, yang dalemannya mobil itu, spare part mobil. Oh. Spare part mobil. Ya, para pernah TMC itu spare part mobil ya. Betul. Saya pikir TSMC itu pabrik chips. Kan, Pak. Oh. CNC. Oh, CNC. Iya. Oke. Kalau KFC ayam. Betul. Kalau ayam geprek yang di sini, Pak. Iya. Kalau bakso geprek terus. Ayam, kalau saya penyet, saya sukanya penyet. Jadi gepreknya pelan. Tekannya pelan, Pak. Tapi hancur juga, lembut. Iya, Mas Darman, jadi dilanjut 8 tahun bagaimana, Mas? Suka dukanya di Taiwan, apa yang bisa diperoleh ilmu selama bekerja itu? Mas Sudarman libur hari apa, Mas? Saya jarang, Pak, libur. Saya lebih melakukan kegiatan sosial. Dulu bantu di Walker Center, Pak. Bantu di Walker Center, Pak, di Hawi, di gereja Katolik itu, Pak. Iya, betul. Jadi ada kegiatan sosial. Hampir setiap minggu saya mesti ke sana, Pak, untuk bantu TKI ketika bermasalah. Jadi saya nggak pernah ada waktu senggang sebenarnya. Jadi ketika ada masalah TKI, saya diminta Work Center untuk bantu menjelaskan terkait masalah persoalan-persoalan TKI, baik dari mereka ketika bermasalah dengan majikan, terus kemudian dengan pabrik dan sebagainya seperti itu. Nah, dari Work Center saya banyak pengetahuan. Oh, ternyata hidup TKI itu seperti ini. Karena di Work Center juga ada target melakukan kayak kajian analisa, Pak. Oh. Sukses, nggak sukses, persoalannya seperti apa, mindsetnya kayak apa, budayanya kayak apa, pola pikirnya seperti apa, sampai kita berhitung terkait dia penempatan Taiwan itu selama kita di sana, setelah kita gila-gilaan. Karena dengan hasil
dicapai itu sebenarnya kalau untuk sektor formal itu minim sebenarnya. Itu saya lakukan kayak ikut job center, kemudian kita datang ke penampungan TKI Taburan itu hampir setiap minggu kita ada, setiap bulan sekali Kak, di Santia, kemudian di situ dan sebagainya itu. Bahkan dulu tahun 2006 saya bikin konsep yang pertama banyak anak-anak yang berantem itu saya bikin kayak olahraga voli Pak pada saat itu. Oh. 2007 ada 2008 itu mulai ada voli. Sampai ini anak-anak BMI itu paling enggak ya saling kenal, kerja jadi benturan kemudian berantem itu saya dulu. Nah itu kerjanya. Saya jarang nganggur di Taiwan. Jadi kalau nggak ada pekerjaan di pabrik, misalnya nggak lembur, saya mesti lari call center. Karena 2007 Pak awal sampai 2008 itu hampir tidak ada lembur karena krisis moneter. Krisis moneter? Krisis finansial Pak 2007-2008. Taiwan kan terpukul pada saat itu, sehingga kerja di pabrik itu paling minggu 2 kali, 3 kali, bahkan nggak pernah ada lembur, cuma aja. Nah dari situ saya pulang, ya kalau saya hitung nggak dapat uang. Nggak dapat uang kalau saya hitung ketika pabrik nggak ada lembur Pak. Terus di rumah juga mulai usaha cari kayak budidaya ikan itu, kayak ikan gurami, ikan lele itu. Justru saya belajar dari ini gitu loh. Artinya kemudian punya analisa usaha apa yang kira-kira ketika ada budidaya itu minimal saya punya bisa analisanya. Jadi misalkan kita saya budidaya ikan lele maupun gurami paling tidak kan 100% tergantungan pakan para produsen Pak. Kita nggak bisa produksi sendiri, bisa harganya jatuh saya rugi gitu. Dan coba analisa budaya apa yang ketika saya tanam sekarang sampai 100 tahun saya panen itu. Terus masih banyak gitu. Nggak hanya dikonsumsi, tapi ada segmen yang bagus gitu. Misalkan contoh kayak yang sebut tadi. Saya berani usaha itu cuma ada 3 pilihan. Satu budidaya durian, kedua budidaya apokat, ketiganya cuma kambing Pak. Sebetulnya saya nggak berani. Kambing, domba Pak. Domba saya berani. Karena perhitungan saya ketika budidaya domba, kita harus punya industri pakan sendiri dan kita bisa produksi sendiri. Paling tidak 70% pakan nggak beli udah kita jual berapa masih untung. Kemudian konsepnya pupuk itu saya buat untuk pupuk durian Pak. Atau ketika saya fermentasi saya jual juga masih dapat uang untuk kebutuhan keluarga. Gitu. Akhirnya saya bikin konsep. Oke. Konsep budidaya Pak. Budidaya. Iya. Jadi ketika saya punya konsep budidaya, saya mengumpulkan beberapa teman-teman migran di daerah itu. Jadi konsep saya nggak punya lahan tapi bisa tanam, nggak bisa tanam tapi saya bisa petik, tapi saya nggak petik, tapi saya dapat uang. Ya, yang petik bukan Mas Darman tapi dapat hasil ya, ada hasil ya. Betul. Mas Darman, tadi saya kembali ke Taiwan ya, Mas. Iya, waktu Pak. Krisis tahun berapa tadi? Tahun 2006 ya? 2008 ya? 2007-2008. Iya, 2007-2008, Pak. Jadi Mas Sudarman langsung pulang ke Indonesia, mulai untuk mencoba ternak ikan dan lain sebagainya ya, Mas ya? Betul. Itu bawa uang berapa, Mas, dari Taiwan, Mas? Sisa waktu itu sisa gaji kan sedikit Pak, paling sebulan bisa kirim 2 juta, sama saya masih ada tabungan setiap bulan tabungan sekitar 2.000 Pak. Nah, pada saat itu untuk uang pribadi itu masih punya sekitar 50 juta pada saat itu. Kemudian saya bikin kolam, saya budidaya ikan, hancur.
Hancur, Pak. Harganya hancur, harga pakan tinggi, nilai jualnya rendah gitu. Udah. Iya. Belajar dari situ, harusnya budidaya itu paling tidak ada perhitungan seperti ini. Ketika saya masukkan ikan sekarang dan diberikan harga sekarang oleh apa itu pasar, sehingga bisa hitung biaya produksi, Pak. Di saat juga harganya nggak jatuh gitu loh. Nah, yang ada itu cuma durian, selebihnya nggak ada. Maksudnya Pak, Mas Sudarman? Saya gini, Buah-buahan? ketika budidaya kayak gini Pak, ya, saya harus melihat potensi pasarnya, saya harus melihat potensi marketnya, saya harus melihat potensi jangka panjangnya, kemudian saya harus melihat potensi buah turunannya Pak. Terus kemudian saya harus melihat segmen konsumennya. Segmen konsumen. Artinya gini, misalkan contoh saya bicara segmen konsumen. Ketika budaya durian, jujur, keterbatasan segmen konsumen itu banyak. Artinya tidak semua orang suka durian. Kemudian, kencing manis, darah tinggi, kolesterol, ginjal, anak kecil, orang tua nggak boleh makan durian. Itu harus apa? Tapi tidak ada, sejarah durian itu tidak laku. Kemudian ketika misalkan contoh panen buah, konsumen mau datang ke kebun, selain durian juga nggak ada. Jadi branding ini. Terus kemudian saya melihat pasar global, misalkan contoh, Indonesia itu 46% ngasih durian di dunia, itu saya pelajari Pak. Tapi belum pernah ekspor terkait budidaya duriannya, atau potensi marketnya belum tahu dia. Padahal Thailand cuma 28% ngasih durian tingkat dunia dengan brandingnya Montong. Hampir semua negara kena dengan Montong. Oke, iya betul. Nah, ekspornya setiap tahun 2 juta miliar dolar Amerika. Nah, cuma 10% penghasil durian tingkat dunia dengan brandingnya duri hitam sama musangking. Ekspornya ke China setiap tahun itu hampir 10 juta miliar dolar Amerika. Justru hari ini yang diterima oleh pasar dunia cuma musangking sama duri hitam. Nah, ini saya mulai berpikir, Pak. Ini harus saya rumuskan konsepnya dalam skala budidaya, Pak. Dalam konsep itu, walaupun saya nggak punya modal, selama ada komitmen kerjasama dengan siapapun yang terlibat di dalamnya, saya pastikan ada kekuatan hukumnya. Jadi saya bermodal dan itu awalnya ada kajian analisa, Pak. Akhirnya ditawarin beberapa orang, nggak sedikit lahan, ribuan hektar sampai sekarang. Oke. Mas Darman. Iya. Jadi ketika awal pulang itu coba untuk beternak sampai masuk memilih untuk budidaya, memilih durian karena pangsa pasar, begitu ya Mas ya? Betul. Dari mana kita bisa lihat pangsa pasar, Mas? Begini, segmen pasar durian itu kan ada dua. Yang satu namanya satu namanya premium. Terus kemudian saya pelajari petani. Hampir semua petani durian menyatakan duriannya paling enak, Pak. Gue bilang durian Wonosobo paling enak. Nanti kita ke Banjarnegara, durian Banjarnegara paling enak. Paling enak. Ke Parung. Durian mereka paling enak. Kita datang ke Parung. Orang Parung bilang duriannya paling enak. Sampai kita ke Banyuwangi, ngomong durian Banyuwangi paling enak. Kita pergi ke Bali, Pak, ke Singaraja. Dia bilang duriannya paling enak. Cuma ketika saya pelajari dari segmen konsumen, di saat saya beli durian lokal sebanyak 10, paling enak cuma 3. Yang itu nggak enak, Pak. Itu satu. Kedua, ketika mereka bicara enak, saya tanya, apakah mereka dijual di supermarket? Jawabnya enggak, Pak. Cuma di pinggir jalan. Ketika mereka bicara enak, apakah pernah diekspor? Enggak. Berarti potensinya tidak bisa dibudidayakan. Sehingga saya harus berpikir, berarti Malaysia jauh lebih pintar ketimbang kita ya. Betul. Jadi ketika kita budidaya, misalkan contoh,
rencana budidaya itu kan ada 3 pandangan saya. Satu, ketika melihat harga prima, nilai jual yang paling tinggi. Kedua, kalau ada potensi pariwisata. Keempat, ketiganya itu teknologi, argoteknologinya Pak. Ketika saat branding tuh Durian Musanji sama Duri Hitam, di saat saya buka pariwisata, ada orang Cina datang ke tempat saya, nggak bingung ngawarin ini durian apa, nggak usah. Mereka tahu ini Musanji, tapi harganya mahal gitu. Awalnya cuma seperti itu. Jadi oleh di branding oleh beberapa negara, udah ya tanam ini aja. Dipastikan pasarnya juga jelas, diterima oleh pasar global, nilai ekspornya juga tinggi, nilai ekonominya juga tinggi, buah turunannya masih banyak, kayak es cendol masih budo durian, terus kemudian es salad budo durian, es krim juga budo durian, roti juga budo durian, dodol juga budo durian, sehingga ketika produksi durian, pasarnya. Ini Mas Sudarman bicara di daerah Malang ya, Mas ya? Gini Pak, sebelum kita menanam durian, paling nggak konsep budidaya kayak manusia Pak. Kita salamin dulu maunya apa gitu kan. Budidaya itu sebenarnya nggak serta merta semua tanaman bisa ditanam di setiap daerah, bukan. Oke. Jadi ketika saya pilih apokat, sama ini buah premium yang harganya lumayan tinggi. Itu pilihan pertama. Kedua, hampir semua negara kenal dengan namanya apokat khas. Betul. Supermarket itu masih 200-an lebih, Pak. Dan ketika saya lihat potensi apokat, segmen pasarnya nggak ada ukuran, Pak. Apa aja butuh apokat. Terus saya pelajari, apokat ketika petik dari pohon, bisa dikonsumsi jaraknya masih sekitar 2 minggu. Nanti warnanya hitam, Pak. Itu bisa bertahan, bisa dikonsumsi masih sekitar 8 minggu atau sekitar 2 bulan. Wah, ini bisa di-branding, ini lumayan ini. Pak Sudarma, saya ini suka makan alpukat, ya, dan saya juga suka durian lah, ya nggak. Tapi berhubung karena kolesterol, ya nggak, jadi nggak begitu berani makan banyak-banyak. Jadi makannya biji, bukan satu buah gitu. Kalau Pak Sam kan nyari durian yang montok gitu kan. Kalau durian montok bisa Mas Sudarma, saya mau nanya, kalau alpukat, ya nggak? Saya kalau ke Indonesia, saya sering beli alpukat Indonesia. Nah, saya bawa ke Hong Kong, saya bawa balik ke Hong Kong. Pas saya simpen berapa hari, ya nggak? Itu busuk. Pasti Pak, pasti. Nah, jadi gini. Dibanding yang dari Australia atau itu yang dari Australia. Dari Meksiko. Nah, yang kalau dari Australia itu namanya avocado alpukat khas, HAAS ya. Iya betul. Nah, itu enak sekali, ya nggak? Kayak di Indonesia punya juga sebetulnya alpukat mentega, alpukat ini, alpukat itu, wah, alpukat kopi katanya, ya nggak? Aduh, tapi giliran nggak bisa tahan lama, kenapa? Gini Pak ya, apokat lokal apapun jenisnya itu maksudnya mentega Pak. Nah, kelemahan apokat lokal baik mulai dari pamaling, aligator, marcos, miki, kendil, apapun jenisnya, itu kategorinya mentega Pak. Nah, karakter sifatnya kulitnya tipis Pak. Kulitnya tipis. Iya betul. Ketika kulitnya tipis dan karakternya ketika dibelah 1 jam nggak habis, seratnya hitam Pak. Oh iya. Rendah, cuma 12%. Nah, ketika kita budidaya apokat lokal atau yang disebut mentega, kalau saya pelajari ketika di branding Pak ya, kalau untuk di market nggak bisa, ekspor nggak bisa. Kenapa saya bilangnya khas? Tapi bisa ditanam minimal di ketinggian
MDPL, Pak. Dari 1000 MDPL permukaan air laut. Itu minimal. Lebih nggak apa-apa. Karena tujuan alpukat khas di malam hari atau siang hari suhunya mintanya maksimal 18 derajat. Semakin tinggi produksinya makin bagus. Nah, alpukat khas ini kalau di daerah Indonesia, di daerah Jawa Timur, mereka hanya bisa ditanam di Batu, terus kemudian di Bromo, satu lagi di Ijen, selebihnya nggak bisa. Nah, kalau alpukat lokal, apapun jenisnya, ketika saya budidaya, saya melihat potensinya seperti ini. Kalau rencananya mereka budidaya untuk marketnya supermarket, itu minimal kita tanam alpukat yang dalam 1 kilo isinya 2-3. Segmennya ya, ketika mereka mau beli besar berarti sekilo, ya apa yang mau ngabisin? Oh, ya. Tapi kalau segmennya kita untuk pariwisata, kita tanam yang isinya gede-gede, Pak, paling enggak 2-3 kilo. Tujuannya apa? Ketika ngajak keluarga sambil selfie, sambil motong alpukat, bangga, Pak. Ini punya teman, Pak, anggota DPR Pasuruan. Ada 30 hektar. Ditanamnya alpukat besar, Pak. MDP-nya rendah. Tidak cocok untuk hat. Lumayan buahnya, Pak. Jadi, saya kajian terkait analisa ya, buah durian maupun alpukat, hampir 8 tahun, Pak. Hampir berapa, Pak? Hampir 8 tahun, Pak. Jadi potensi marketnya seperti apa, segmen pasarnya seperti apa, terus kemudian ketika misalkan marketnya nggak bisa kita suplai, paling nggak macam turunan. Ya, jadi masih stabil. Cuma namanya alpukat lokal, karena daya tahannya nggak seberapa lama, nggak seperti khas. Jadi untuk kategori introduksi, jadi produksi alpukat yang bisa ditanam di Indonesia banyak jenisnya. Cakrit, Pinkerton, terus kemudian alpukat khas, masih banyak. Tapi yang paling bagus dicari oleh dunia cuma khas. Karena daya tahannya, kulitnya tebal. Kalau kita melihat mukanya atau melihat warna kulitnya, kita nggak suka dengan khas. Kulitnya kasar. Kecil. Jadi grade A itu mah isinya 3-4, itu grade A. Beratnya rata-rata cuma 250 gram sampai 300 gram, udah itu paling bagus. Tani harganya masih 70.000 per kilo. Wow. Di supermarket berapa itu, Pak? 200 lebih, Pak. Topi itu harganya masih 299. Wow. Kalau makan alpukat khas, tanya pasar. Orang nggak mau makan alpukat lokal, Pak. Pulang. Krimnya bagus. Rasanya nggak ada airnya, Pak. Seperti kuningnya telur asin. Persis. Asin juga. Nah, saya melihat potensi. Kalau yang nanam nggak semua daerah bisa, berarti kan potensi marketnya masih bagus. Terus kemudian tinggi 32%. Ini cuan ini. Akhirnya saya bikin konsep. Konsep saya dalam skala kebunnya ada 7 komponen, Pak. Ada bibit lahan, ada petani kebun, ada biaya produksi, kemudian ada investor bibit, ada PPL, ada manajemen, ada market. Nah itu saya bangun, Pak. Kemudian misalkan contoh Pak Sam, Pak Darman yang beli durian saya bibitnya, monggo. Nanti saya ada bagian hasil. Kalau untuk alpukat, saya kontraknya 20 tahun. Nanti selesai kontrak, saya serahkan pemilik lahan. 20 tahun, setelah 20 tahun, Pak. Jadi saya bikin konsep skala budidaya itu ada 7 komponen. Misalkan pemilik lahan dapat 30% dari hasil budidaya. Petani kebun dapat 20% dari hasil budidaya. Yang produksi kan 25% dari hasil budidaya. Investor bibit dapat 10% dari hasil budidaya. PPL dapat 10% dari hasil budidaya. Manajemen dapat 5% dari hasil budidaya. Market dapat 5% dari hasil budidaya. Ketika masyarakat berbudidaya, bibit dari saya gratis. Panen harus. Nah, ketika saya harus pelajari kan konsep ini tadi, segmen konsep seperti apa, buah turunannya bagaimana. Terus kemudian setiap tanaman saya lakukan agregasi, Pak. Ada nomor serinya, miliknya siapa gitu.
Mas Sudarman tadi setelah durian, Mas Sudarman yang awal itu durian dulu baru terjun ke alpukat. Kalau saya lihat di foto nih pohon buah alpukat nih ya, atau kalau durian kan tinggi, alpukat nih kulitnya kasar itu Mas. Itu yang jenis khas Pak. Nah tadi disinggung masalah cuan ya. Biaya keseluruhan dari tanah, garapan sampai biaya petani katakanlah ya. Untuk produksi bibit dan lain sebagainya. Itu berapa persen Mas sampai ketika kita jual cuannya Mas? Kalau saya berhitung untuk durian, kalau saya melihat potensi marketnya di Indonesia itu pasarnya yang siap durian Pak. Kita masih impor dari Malaysia karena pola masyarakat kita kan makan nasi itu wajib setelah itu kan kalau dari angka berapa Mas? Durian Pak ya, misalnya dari angka kita ketika semua kita sewa ya, dari tanam satu hektar BP waktunya 7 tahun baru balik modal Pak. Berapa tahun Mas Sudarman? 7 tahun baru balik modal. Oke, BEP-nya 7 tahun ya. Iya. Mas Sudarman udah balik dong ya modal ya. Belum, masih usia 3 tahun Pak duriannya. Apokat masih usia 2 tahun. Oke. Jadi jangka panjangnya tadi sampai 7 tahun ya. Oke, baik. Sebelum lanjut saya mau sapa dulu nih, ada yang sudah sibuk dengan komen-komennya. Terima kasih banyak pendengar Radio Nongkrong Bareng ya. Mbak Goplong Wele-Wele, kemudian Ria Tandayu, Cuncin Arfendi, selamat malam. Umar Al-Faruq, selamat malam. Esti Rahayu, katanya masih nunggu antrian. Selamat malam Kak Novi dari Ria Tandayu. Kalau di Hong Kong katanya alpukatnya kulitnya kasar tapi enak. Kalau di Indonesia seperti Kak Sam katakan tadi ya, Mas ya. Betul. Nggak enak kan Novi alpukatnya di Indonesia. Iya, makanya ini dikatakan Ria itu kalau di Hong Kong alpukatnya kulitnya kasar tapi enak. Iya kan, tapi kan kulitnya kalau dikupas kan halus. Di Indonesia alpukatnya hanya buat ini es Shanghai. Betul. Iya, kalau untuk dimakan biasa Kak, itu alpukat kan biasanya kan kalau saya alpukat ya nggak campur telur rebus ya nggak dicincang-cincang ditaruh mayonis, wah taruhin tuna mantap itu, taruhin garam limau lime ya nggak, terus lada bawang ya, lada ya nggak, wah enak sekali itu. Iya, itu untuk bumbu taco ya, kasihan ya kalau makanan Meksiko. Iya. Olesin ke roti aja itu udah jadi enak kan Novi. Wah, enak kan cuma sekali tapi ya, sayang itu kalau sekali. Enggak. Harusnya berkali-kali gitu dong, cuma sekali. Ya. Iya. Kalau alpukat Indonesia itu kalau di blender dicampur sama kopi ya enak begitu. Jago. Ya. Jago ya. Ya. Atau dibikin buat Shanghai, es Shanghai gitu, oke, ya. Iya. Ya Mas Sudarman fokusnya sebenarnya apa sekarang? Atau dua-duanya di apapun? Oke. Tadi disinggung mengenai banyak ada beberapa ya rekan atau mitra. Bermitra dengan siapa Mas Sudarman? Siapa? Saya nggak akan saya batasi Pak. Dulu awalnya sama pekerja migran, teman-teman Taiwan, teman-teman Malaysia. Kebetulan durian ini kan konsepnya beda Pak dengan tanamannya lain. Artinya ketika saya bikin konsep ada PPL-nya, kemudian saya ketemu dengan teman-temannya di Malaysia. Mereka pernah bekerja di kebun durian Musangking Malaysia 15 tahun, 20 tahun, jago untuk budidaya. Artinya ketika saya konsep banyak bisa kan dia nggak modal apa-apa, cuma modal pengetahuan. Awalnya ya saya modal bibit, bisa beli sendiri.
Kemudian saat diskusi petani, saya sampaikan presentasinya, analisanya seperti ini. Kadang yang menjadi hambatan kendala di masyarakat kita itu cuma 3 pertanyaan mereka. 1, kepastian harga, 2, penyerapan pasar, 3, kepastian pasarnya. Jadi konsepnya di agreement MOU notarisnya, saya MOU notaris, Pak. Jadi bermitra sama dengan petani itu ada 4 komponen nanti yang harus ditandatangani oleh petani. Jadi ada SOP budidaya, SOP kemitraan, analisa bisnis, yang terakhir MOU notaris. Terus budidaya kemudian apa Mas? Yang kedua tadi? SOP budidaya, SOP kemitraan, cara berbentuknya bagaimana. SOP budidaya, cara perawatan bagaimana, kebutuhan tanaman itu seperti apa, kebutuhan tanahnya seperti apa, itu harus dijelaskan. Karena konsep masyarakat kita ketika bicara tanaman itu cuma berjaga tanam, Pak, bukan berbudidaya. Oh iya betul. Baru sampai tahap. Belum sampai ke tahap budidaya. Jadi mereka tidak bisa memperlakukan bahwa tanaman itu juga makhluk hidup yang harus diperlakukan seperti manusia. Ya, hanya yang cocok ditanam, dirawat nggak pernah. Ya udah, gimana mau menuai hasil yang bagus? Iya betul. Hasilnya juga seadanya ya Mas ya. Betul Pak. Padahal kalau melihat potensi negara kita, Pak, kalau petaninya punya mindset agak maju, udah Malaysia di sana, Pak. Nah, masyarakat kita itu takut ketika mereka nggak bisa tanam padi. Saya sampaikan ke Pak juga ya. Singapura itu nggak tanam padi, mereka bisa makan. Ngapain kita takut? Yang di lahan gunung mereka harus tanam padi, jangan. Saya sampaikan sekarang harganya musangking itu per kilo di supermarket 500.000, Pak. Pak, siapa yang beli, dia bilang gitu. Bahasnya. Jadi jika petani saya dorong untuk budidaya kelas premium nggak mau, saya flat harga, Pak. Saya kontrak 30 tahun dengan harga 75.000 per kilo. Tugas sampean cuma nanam, rawat, udah. Petik yang menentukan saya, buah yang menentukan saya, nanti depan saya beli kita. Oke. Jadi sekarang ada musangking ditanam di Indonesia nih ya? Banyak, Pak. Banyak. Rasanya sama nggak sama yang di Malaysia? Sebenarnya kalau melihat potensi rasa jauh lebih enak sini, kata teman-teman yang pernah di Malaysia. Kelebihan Indonesia punya subur, Pak. Sehingga ketika ketercukupan nutrisi yang cukup, Malaysia kalah, Pak. Kriminya kalah. Oke. Biaya produksinya nggak besar, Pak, di Indonesia. Kita pertanyaan bagus. Di NTT katanya kenapa nggak di ini ya, kan itu kan ada karena tanahnya berbeda lah segala macem ya. Di NTT apa di mana itu? Kalau melihat budidaya, Pak, ya masa di awal saya sampaikan, sebelum kita budidaya kita salamin dulu tanaman itu kebutuhannya apa. Itu ada 3 jenis tanah yang mereka kendaki, Pak. Yang jenisnya andasol, gramasol, sama berpasir. Nah, ketika struktur tanahnya cocok, jadi di saat menentukan tanah, biasanya saya yang survei, Pak, pertama kali. Jadi 1, ketercukupan sinar matahari dulu, itu 1. Jadi matahari dari mulai terbit jam 6 pagi sampai sore. Itu harus tercukupi sinar mataharinya. 2, ketercukupan airnya, Pak. Yang kedua, tentur tanahnya, Pak. Detailnya, Pak. Dari ketinggian permukaan air laut. Untuk durian itu maksimal di MDPL 600, lebihnya nggak bisa, Pak. Sama, apokat lokal kalau ditanam di ketinggian 800 ke atas, rasanya nggak ada hambar, Pak. Tapi untuk apokat khas, mereka nggak bisa ditanam di ketinggian. Ada beberapa teman yang nanam di bawah 1.000, Pak. Hasilnya nggak maksimal. Bisa kembang,
tanamannya subur, tapi nggak mau buah ketika pentil udah rontok. Budidaya ini di daerah Batu kan bisa tanam apel, belum tentu dia tanam apel. Karena apa? Kebutuhan suhunya juga beda. Itu harus kita pelajari, Pak. Jadi sebelum saya budidaya, kenapa saya melakukan kajian selama 8 tahun? Jangan sampai petani lebih pintar istilahnya ketimbang saya. Ini dia lakukan. Saya sekolah pertanian juga, misalkan ketika petani menyatakan bisa nggak tanam dari biji, itu saya pelajari. Nanti akan mengalami pergeseran genetiknya seperti apa, harus belajar, Pak. Ketercukupan tanah terkait masalah budidaya itu dari pertama misalkan nilai tukar tanahnya seperti apa, terus kemudian kejenuhan basahnya seperti apa, terus derajat keasaman tanahnya seperti apa, kentur tanahnya seperti apa, harus saya pastikan. Jadi sebenarnya banyak ilmu yang saya dapat ketika saya geluti budidaya ini, Pak. Bahkan teman yang nanam durian 1 hektar dengan populasi 95 batang, Pak, musangking produknya, di usia 9 tahun, dia diajari juga di usia 4 tahun, di usia 9 tahun, Pak, 96 batang, dibuahkan 95 sampai 105, dapat uang 4 miliar, Pak. 4 miliar? Wih. Iya, dia jual di kebun harganya 250.000, Pak, per kilo. Per kilo? Iya. Rata-rata beratnya 2 kilo up. Biji itu harganya 500.000, Pak. Dijual ecer atau bagaimana? Udah nggak bingung market, Pak. Ketika tanam yang branding premium, nggak bingung marketnya, Pak. Artinya? Artinya kan gini, segmen pasar durian walaupun ada keterbatasan, ketika panen di kebun, konsumen udah pada ngejar, Pak. Iya, udah ditongkrongin tuh, Pak. Iya, itu hebatnya durian. Padahal kita punya kultur daerah yang istimewa untuk durian. Di kota apa tadi, ya, Mas? Di Malang, teman Mas Yanto itu. Tanam 100 hektar, Pak. Jarak tanam 10 kali 10. Di usia 9 tahun dibuahkan 95 biji sampai 105. Rata-rata per batang, Pak, dapat uang 40 juta, Pak. 40 juta nggak kali 100 biji. Kalau dari rentang waktunya berapa tahun untuk mencapai uang itu, Pak? Yop, kalau kita berhitung gini, ketika dibuahkan usia 4 tahun, nanti ada peningkatan. Buah pertama kita ajari 5 gitu, nanti peningkatan. Tahun kedua kita ajari buah 10. Baru tahun ketiga kita ajari buah paling nggak 20 sampai 30, Pak. Tahun ketiga bisa 6 tahun. 6 tahun, iya. Misalkan 1 hektar jarak tanam 10 kali 10, populasinya kan ada 95. Kalau dibuahkan 20, berarti kan 95 kali 20. Ketemunya 1.900 biji. Kalau rata-rata beratnya 2 kilo, misalkan contoh, beratnya 2 kilo ketemu 1.900 kita kalikan 2, ketemunya 3.800 atau 3 ton, 8 kintal. 3 ton ya? Kalau harganya kita flat harga 100.000, Pak. Kita pegang uang setiap tahun paling nggak kan setengah M hampir. Teman-teman semua. Di sini, Pak. Misalkan contoh, Pak Sam yang investasi bibit dapat 10% kali 50 hektar berapa, Pak? Iya, 50 hektar, Kak Sam. Iya. 50 hektar. Paling tidak saya bisa minimal saya harus punya 1.000 hektar, Pak. Jadi enggak minimal. Mas Pak Sudarman. Jadi itu kalau tanam musangking itu di mana, daerah mana aja yang bagus jadinya? Misalnya semua melihat tekstur tanah, Pak. Selama tanahnya 3 memenuhi syarat, artinya jenisnya andasol, gramasol, sama pasir. Untuk mengetahui itu, misalnya teman-teman punya tanah nih, ya enggak? Untuk mengetahui, saya mau invest deh, tanam durian musang deh, ya enggak? Mereka harus bagaimana?
Telepon Mas Sudarma. Tanahnya berpasir atau setengah agak merah. Terus kemudian ada cat kapurnya tinggi, itu bisa untuk durian, Pak. Oh. Bukan bekas rawa. Kalau bekas rawa nggak bisa. Bekas tanam padi? Bisa, Pak. Jawa Barat itu semua bisa. Jawa Barat semuanya bisa ya? Oh. Bisa. Jawa Barat semua bisa. Jawa Timur, Pak? Tanahnya agak merah, Pak. Yang tanah agak merah itu bisa untuk durian. Oke. Pangka Belitung tanam 6 hektar, Pak, di usia 14 tahun. Kalau cari uang 8 miliar nggak susah, dia bilang. Padahal tembaga. Betul. Jadi 1 tahun 1 miliar gitu ya? Kalau 8 miliar, Pak, 6 hektar. Iya kan udah 8 tahun katanya ya nggak? Jadi 1 tahun 1 miliar lah. Iya. Padahal teman saya Yanto ini 1 hektar 4 miliar. 1 tahun. Bisa 9 tahun, Pak. Setiap tahun 4 miliar. Mas Sudarman, sebelum lanjut mengenai Musangking tadi, ya, satu duren yang saya pernah coba di tahun 2000 awal itu terakhir. Itu bijinya kecil, ya. Betul. Ada 2 jenis yang kering sama yang basah tuh. Saya suka yang kering tuh, Mas. Betul. Iya, kembali ke Taiwan. Bagaimana bisa akrab dengan Papangku atau mengenal Papangku di sana, Mas? Dari Mas Sudarman dulu mungkin, setelah itu Papangku ya. Jadi gimana, Mas? Dulu awalnya ketika Pak Pangko itu orang lapangan, Pak. Hampir semua TK juga kenal. Pada saat itu kan belum ada HP. HP masih jadul. Pada saat itu masih ada HP N74. Kemudian Pak Pangko itu aktif di kegiatan sosial DKI. Baik DKI bermasalah pasti disusul oleh Pak Pangko. Nah, kadang-kadang anak-anak itu lebih menganggap Pak Pangko itu seperti bapaknya DKI di Taiwan. Ramah, kemudian diminta tolong juga oke gitu, diajak ketemu di mana juga nggak ada masalah. Jadi familiar orangnya Pak Pangko. Jadi masuk Pak. Dan ada jembatan, pembatas Pak dengan DKI. Jadi ketemu siapapun bisa, nggak pernah misalkan saya pejabat, kamu DKI nggak pernah Pak. Jadi berbagai ada kegiatan. Itu yang kalau DKI yang di Taiwan pada saat itu, sehingga kayak artis Pak Pangko kalau di Taiwan. Sekarang juga artis ya. Pak. Masih. Dari teman-teman saya yang di Taiwan ya, ketika saya pulang itu sampai saat ini, lu kenal nggak orang ini? Saya akan pernah punya foto Pak Pangko. Oh, Pak Pangko ini, pasti. Kesannya baik. Ini calon Bapak PMI Hong Kong ada ini, lagi gabung sama kita, Kasem nih. Tapi kalau fase menjadi komandan Hong Kong ada titik-titiknya, itu saya bingung nanti. Pak Bangku mengenal sosok Mas Sudarman bagaimana ketika di Taiwan, Mas? Pak Bangku. Jadi awal-awal saya kenal Mas Darman ini kan dulu di Vogue Center ya, tempatnya Bu Mary dulu. Di tempat gereja sana kan banyak penampungan, dan waktu itu keterbatasan penampungan untuk anak-anak yang punya masalah. Jadi Mas Darman itu membantu teman-teman yang punya masalah di kompani Pak Ferry sama Peter siapa dulu Mas Darman? Padi Peteroni. Ya, itu dibantu itu, dan saya kenal karena gimana pun ini saudara saya ikut membantu yang lain gitu, karena saya anggap teman-teman yang bekerja di sana itu saudara saya gitu loh. Kalau saudara saya disia-siakan berarti saya kan sama, jadi percuma saya dikirim ke sana kalau saudara saya disia-siakan gitu loh. Betul. Menurut saya itu sama, apa merah putihnya sama, kenapa beda gitu. Iya. Itu aja sih saya beranggapan itu saudara saya semua gitu. Iya. Sampai sekarang fotonya Pak Bangko ini masih sakti ya.
Sampai yang mau cerai aja bawa foto saya. Yang mau cerai? Iya. Dulu tahun 2004 kan pernah ditutup dulu. Pernah ditutup, jadi waktu itu yang masuk ke Taiwan itu kan rata-rata kawin, bilangnya sih kawin kontrak, kalau saya bilang sih sebenarnya kawin betulan. Iya, betul. Apa bedanya Pak ya? Iya, jadi bilang, wah ini saya masuk ke sini kawin kontrak, nggak ada yang kawin kontrak, nggak ada kawin betulan, kamu wong suratnya jelas kok. Jadi jangan membalik fakta lah. Nanti saat mau cerai itu kan mesti ada perwakilan Indonesia yang datang, dan yang datang mesti saya kalau yang cerai itu. Jadi saya untuk tanda tangan bahwa pemerintah Indonesia setuju untuk menceraikan istrinya. Itu yang datang papangku. Ya? Yang datang papangku. Selalu saya, Pak. Karena kalau lihat saya jadi nggak jadi cerai kan biasanya. Iya. Kalau di Hong Kong beda papangku. Udah kasep langsung cerai. Langsung cerai. Ngejar pasien tapi itu malah berantakan. Berbahaya. Luar biasa nih, iya. Baik, pendengar radio nongkrong bareng, cerita story yang di-sharing ya. Kalau teman-teman punya story itu adalah riwayat, journey, ya, perjalanan kita hidup. Itu pasti kita masing-masing punya ya. Dari kecil itu kita share, kita berbagi dengan gratis. Itu kata Pak Ustadz itu salah satu sedekah. Ya, ketika kita berbagi tanpa berharap, ya itu sedekah, sadokah. Baik. Iya. Ya, jadi mungkin sedikit kan Novi. Jadi tadi Mas Darman bilang itu kan dulu termasuk pencetus olahraga voli, dan kemudian waktu itu pernah diwawancari juga kan Mas Mansur yang dari Cilacapan itu juga. Iya. Mas Darman, cuman dia di Ciai. Kalau Mas Darman ini wilayah Jungli, Toyan sekitarnya itu Mas Darman dulu. Iya. Yang di Cilacap ya waktu itu ya. Iya. Itu kan juga penggemar menyatukan orang yang mau berantem jadi damai itu. Berantemnya dengan bola itu akhirnya. Wah, terakhir berantem sampai ada yang meninggal tuh, Pak. Yang pesilat itu. Iya. Ya. Berbahaya. Iya, itu salah mantra kelihatannya. Iya, jadi karakteristiknya memang karena banyak laki-laki, adrenalinnya keras ya, lebih cenderung mereka ini. Tapi yang saya salut ini kebanyakan yang kita undang itu PMI Purna dari Taiwan itu karakteristiknya menjadi pengusaha apa aja gitu ya, artinya sesuai dengan passion mereka. Iya. Apakah ini sejak di Taiwan sudah terpikir ini, Mas Sudarman? Saya pulang ini punya duit berapapun terjun ke ke budidaya atau agri atau ternak atau apa? Awalnya seperti awalnya ada konsep dan rencana mau keluar negeri, ya paling nggak cari modal awalnya. Terus kemudian rencana ngembangin usaha ini karena pada saat itu kan lingkungannya budidaya ikan, Pak. Oke. Kita masuk terjun di bisnis budidaya ikan, yang kita rasakan nggak ada petani sejahtera, Pak. Ternyata ada petani sejahtera nggak ada, artinya karena ketergantungan pakan kita sama pabrik. Sementara harga pakan pabrik itu tergantung import bahan bakunya, Pak. Sehingga pengaruh terhadap nilai dolar. Nah, kan di saat ketergantungan biaya produksi ikan ini, ya udah dinilai banyak rendah, sehingga kita buntung aja, kembali modal cuma muter untuk bisa untuk makan. Itu di budidaya ikan. Kemudian beberapa teman yang budidaya ternak ayam banyak di tempat saya, banyak yang ada. Terus kemudian dari situ usaha mulai berawal bangkit, ya gimana budidaya ini saya ada sekarang sampai 30 tahun ke depan, sehingga petani bisa ngitung biaya produksinya.
Dan saya pastikan hasilnya sekarang, pasti saya beli, saya nggak bakal ngutang. Jadi kadang-kadang saya nggak punya modal, ya modalnya nekat. Tapi saya bisa berhitung gitu loh. Saya kan contoh, saya tanam apokat itu hampir dikenal oleh kayak pejabat Batu dan sebagainya. Tambah sekarang aja kerjasama. Nah, hari ini untuk brandingnya Batu itu kan cuma apel. Dia produksi apel. Betul. Nilai jualnya rendah, sehingga petani merugi, Pak. Iya. Akhirnya saya masuk. Nah, ketika saya masuk, hampir setiap orang yang kenal apokat khas, dia bilang enak gitu. Nah, ini bisa di branding Batu gitu. Jadi apokat Batu. Apokat khas Batu. Bukan cuma apel ya. Hancur Pak, ada apel, petani apel. Nah, dari sini saya punya konsep awalnya gimana ya cara ngembangin nggak pakai modal gitu. Akhirnya saya bentuk plasma, Pak. Apa itu, Pak? Plasma itu petani yang mau melakukan budidaya pembibitan sendiri. Ketika ada lahan kosong, di sini plasma ini punya berapa, baru bisa diskusikan dengan perjanjian notarisnya. Plasma ini dapat 1% dari hasil budidaya nantinya. Jadi dengan cara seperti itu, durian juga seperti itu, Pak. Bagaimana saya bisa membangun plasma? Ketika petani ini bisa melakukan pembibitan sendiri, kalau ada lahan di daerah lain, misalkan 1000 hektar, udah milik plasma ini saya kembangkan di situ. Nah, tetap semakin hasilnya. Pemilik lahan dapat 30%, petani kebun dapat 20%, dia produksi 25%, investor bibit 10%, BPA-nya 5%, manajemennya 5%, marketnya 5%, cuma gitu aja. Tadi Mas Darman mengatakan ya, ketika seseorang berangkat ke luar negeri, niat awalnya adalah cari modal ya. Betul ya, Mas? Beda kayaknya dengan PMI Hong Kong, Mas. Nggak semua ya. Iya, satu bayar utang, kedua bangun rumah, iya kan? Ketiga nyekolahin anak. Beda banget, Pak. Nggak ada yang saya mau berangkat ke Hong Kong nyari modal. Coba tolong live chatnya di Facebook, ada nggak sih yang nyari modal gitu loh? Iya, seperti petani-petani berhasil dari Purna Taiwan ini. Iya, karena niatan kita itu akhirnya Mas Darman bisa satu skill apa Mas yang dibutuhkan ya untuk kalau berhitung saya lihat tadi dari konsep menyusun konsep, lalu manajerial memanage itu juga ya, mengelola juga satu skill juga yang sudah dimiliki. Itu sambil berjalan, learning by doing ya, belajar sambil berbuat, atau gimana Mas Darman? Atau ada pemerintah daerah yang membantu atau pihak universitas, kan banyak tuh Mas, orang-orang pintar juga. Enggak Pak, justru saat ini yang jadi investor bibit itu orang Brawijaya semua, Universitas Brawijaya. Unibrau, Malang ya. Artinya di saat saya kasih buku ada 4 konsep itu saya berikan. Ayo, mau nggak investasi seperti ini? Dia tanya. Anak dan sebagainya, dia pelajari Pak. Terus baru saya mau pensiun, saya ada usaha ini lumayan lah untuk misalkan nanti cucu minta rumah itu saya nggak perlu ngeluarin uang gitu. Katanya seperti itu. Nah, mereka bilang bahwa kok akademisi lebih Padarun lebih pintar daripada akademisi ketika ngitung gitu loh. Oh gitu. Karena teori mereka ya. Iya, bahkan ketika kita bicara kebutuhan pupuk, jadi tanaman, tanah dan sebagainya, unsur hara dan sebagainya, kita lebih nyantol dulu ketimbang mereka. Nggak pernah gagal gitu loh. Iya, ini ada pendengar satu, selamat malam ya Mbak Tensi. Ini nggak mungkin terjun ke sawah ini, karena kebanyakan wanita yang lebih cenderung kepada make up ya, untuk terus nyanyi-nyanyi dangdut. Tapi kalau orang yang beruntung, ya orang sukses itu bisa jadi petani, bisa jadi PMI, bisa jadi artis. Tidak ada batasan, abundant. Karena cara melihat dunia ini adalah berkelimpahan ya. Allah memberikan kita berkelimpahan yang sampai saat ini masing-masing diberikan keterampilan, kemampuan, umur, seperti Pak Sudarman, Bapak Angku. Terus kita menjalin silaturahim ya Mas Sudarman. Iya,
Ada tambahan Mas Sudarman dalam konteks Kanovi, di Hong Kong itu kebanyakan pada pakai rok. Jadi gimana disuruh turun ke sawah tuh suruh susah. Ya nggak susah. Dia ditunggu di bawah pohon durannya jatuh, Pak. Kasan pernah ketiban duran belum? Saya pernah. Iya. Dibekep sama duren pernah. Dibekep sama duren. Jadi pesan saya gini Pak, misalkan contoh untuk menanam seluas 100 hektar nggak perlu kita butuh modal untuk beli lahan. Oh, lalu? Dari konsep saya jalankan, buktinya saya bisa tanam totalnya hampir 300 hektar. Saya nggak pernah ke kebun, saya nggak pernah nyiram, tapi saya punya tanaman, Pak. Nah, ini perlu kita ketahui nih, apa rahasianya apa, Mas? Ya, cuma bikin konsep dan kepercayaan terhadap masyarakat, dan kita pastikan harganya, buahnya kita beli, harganya kita pastikan sekarang. Jadi tugas petani ketika pembagian hasil, misalkan contoh dalam 1 hektar di usia anggaplah 7 tahun, dapat penghasilan minimal 150 juta cukup. Dan petani yang menjalankan kegiatan ini bukan saya. Jadi saya ketemu petani ya paling dalam pertemuan forum. Sesudah sekali saya datang, saya undang mereka, ya ada PPL yang jalan Pak. Jadi saya buat kayak Excel gitu. Misalkan kegiatan setiap minggunya apa, lapor ke saya cuma bawa PH tanah. Saya nggak perlu misalkan Pak Cangkul aku 10 hektar itu, nggak perlu. Oh, itu Kasen. Keren. Kalau 100 hektar, saya dapat 10%, berarti punya saya kan 10 hektar. Iya pakai jeans, nggak usah pakai rok, ganti jeans ya. Saya pakai rok aja bisa kalau gitu konsepnya Pak. Iya. Kalau dari wajah Mas Sudarman kelihatan orang sukses karena pikirannya optimis dan positif. Itu biasanya orang beruntung itu orang cantik nggak perlu dandan, tapi kalau dia berpikir bersyukur, dia akan kelihatan cantik dari dalam. Pendengar radio nongkrong bareng kebanyakan wanita nih, iya, cerah, berpikir bahwa dunia ini penuh kebaikan ya. Kita dilimpahkan alpukat, mau itu yang mentega atau margarin ya, atau yang kulit tebal, kulit tipis, tapi itu tetap adalah sebuah buah alpukat. Karena kalau tanpa menanam, kapan kita nggak mau menuai, kan begitu ya Pak Sudarman dalam konteks ini. Kalau nggak pernah menanam, Anda tidak akan pernah menuai apapun. Betul. Saya kadang-kadang kalau ketemu teman gitu kan, misalkan contoh dari forum ini, bisa nggak yang nggak punya lahan bisa tanam? Saya bisa. Makanya di pertemuan awal tadi saya sampaikan, kalau saya melihat Grab, mereka nggak pernah beli mobil Pak, mereka nggak pernah beli sepeda motor, mereka nggak pernah nganter penumpang, mereka nggak pernah terima uangnya. Tapi dia terima uang juga. Nah, seperti itu baru konsep saya keluar. Jadi ada kelompok tadi Pak, ada petani kebun yang punya kebun, ada pemilik lahan, kan saya nggak beli lahan. Jadi konsep itu saya kembangkan. Ada pemilik lahan nanti dapat hasil ketika panen itu kan 30% dari hasil budidaya Pak. Misalkan dapat dia dapat 100 juta Pak per tahun. Kayak yang nanam orang lain. Nah, petani itu nggak punya lahan, dia bisa nanam. Nah, ketika mereka nggak beli lahan, bisa nanam. Harus peralatan kegiatan di sawah setiap hari. Iya. Iya betul. Misalkan Pak Sam, contoh, yang 25% kan bagian saya nanti notaris. Biasa kirim pupuk, kirim obat, udah gitu. Ya kan? Nggak ketawa dapat 25%. Terus kemudian PPL-nya yang Malaysia, yang di kebun durian, mereka basic pengetahuan budidaya. Saya nggak punya basic. Nah, lu jadi PPL, tugasnya jadi pupuknya apa, dipupuk berapa, pertumbuhannya seperti apa, pH tanahnya bagaimana, laporan ke saya bagaimana, laporan ke Minister bagaimana. Nah, saya cuma manajemen nih. Pertemuan 1 bulan sekali saya bahas perkembangan pertumbuhannya bagaimana. Iya
Iya, karena melewati tadi harus ada persetujuan atau agreement di atas notaris ya, kemudian Betul. iya. Jadi bukan Misalkan bagaimana Mas? Kan umurnya ribuan tahun Pak, bukan ratusan tahun doang. Jadi ketika nanam sekarang sampai anak cucu, buyut, canggah, cicit, gantung masih bisa makan nantinya. Durian itu produksinya semakin usianya tua, produksinya makin bagus. Cuma jangan lupa melihat nilai jual yang paling tinggi, harga primanya di mana. Dia paling tingginya yang sudah di-branding oleh beberapa negara, udah ditanam. Kadang-kadang ya konsep seperti itu kan enak. Kita nggak, misalkan contoh kayak kemarin teman kita cerita, ada pengusaha juga kan, dengan 5 hektar dia baru modal 5 miliar. Dia tanam, dia sewa lahan, dia pagar gitu. Kita dipakai biayanya mahal, nyari saya Pak Darman gimana cara mager supaya biayanya murah? Gampang, kalah aja tanam mepet. Udah nggak ada masalah nanti ya. Tanam apa? Berbuat salak Pak, pohon salak. Pohon salak. Pohon salak. Oh. Itu ada duri-durinya tajam. Iya. Dia nyari saya, Pak Darman gimana cara magernya? Sederhana Pak, beli salah aja, ditanam mepet jarak 50-50, nanti besar udah nggak ada maling masuk. Pak Darman juga enggak, kebetulan aja. Salaknya dicolong. Salaknya berbuah. Buah nyaman Pak. Iya. Jadi harapan saya yang ada di Hong Kong maupun di Taiwan maupun di Korea ya, harapan saya nggak perlu kita selama kita modal nanam nggak susah. Anda nggak punya lahan nggak bingung, saya banyak lahan. Saya nggak pernah beli lahan tapi ditawan ribuan hektar sampai sekarang Pak. Tinggal saja mau. Yang penting ketika investasi itu jangan kayak konsep anak-anak sekarang, maunya investasi yang nggak mikir hasilnya besar, nggak ada. Kita harus usaha payah membangun investasi ini. Paling nggak yang ini, kalau nanam durian ketika kita akreditasi, ada nomor seri, siapa yang nanam, umurnya berapa, ditanam tanggal berapa, pertumbuhannya seperti apa, jelas gitu. Kita nggak bingung kayak Mas Pak Dharma, kalau ada anak teman-teman ada yang mau bergabung, bagaimana Pak? Boleh. Ada nomor saya nanti. Di mana Mas? Misalkan contoh sekarang dalam 1 hektar itu kan cuma 95 batang. Enggak, nomor HP-nya Pak, Pak Darman. Nanti saya berikan Pak. Sekarang aja Mas. 081 319 377 799. Diulang kembali toh Pak? 081 319 377 799. Ya, bisa tanya saya kalau yang mau lebih jelas Kasem juga ya. Tapi sudah cukup jelas, jadi 70813. Ini bisnis nih ya. WA bisnis ya. Bapak ada Facebooknya nggak? Ada Sudarman Naldi kalau nggak salah Pak. Nanti berikan. Okay. Masih sempat Pak main Facebook. Masih Pak. Iya Kasem. Kalau lagi kontrol petani apa orang lagi mau ekspor segala macam itu nggak sempet ya. Kadang-kadang kita boro-boro Facebookan ya. Tapi ya. Pak Sudarman, rencana kedepannya ngapain nih? Atau bagaimana nih tahap kedepannya? Rencana ke depan Pak, saya pengen kayak punya yayasan yatim piatu maupun panti jompo Pak ya. Tulis lantai gitu, jadi saya bisa nampung orang-orang yang nggak mampu untuk saya kasih makan, di bawahnya ada masalah. Wow. Kemudian saya nggak perlu donatur Pak, dari durian udah menghidupi mereka Pak. Saya nggak perlu donatur juga. Mantap. Luar biasa. Iya. Kita nggak main kaya sendiri Pak. Kalau saya nanti mampir dong ke situ dong ya makan durian. Iya. Saya pengen misalkan beli lahan 2 hektar, belakang saya tanam durian, kemudian saya bikin konsep kayak kafe gitu Pak. Terus kemudian ada yayasan yatim piatu sama yayasan panti jomponya.
orang tua yang kira-kira nggak mampu, paling nggak bisa sarawat minimal seperti orang di Taiwan gitu Pak, bersih, rapi, sebagainya. Sama dokter yang saya gaji dari hasil durian sama apokat, udah. Wow. Satu impian yang mulia ya, Kasam ya. Iya. Iya. Iya betul, itu mulia banget. Yang Pati Jumbo juga cepat itu berkurang kejatuhan durian. Mohon maaf guyon aja. Ketiban durian. Ketika saya lihat Panti Jumbo itu kan yang udah pikun dikasih makan, misalkan tak tanya, Pak udah makan belum? Belum ya, susternya itu rewel. Kan gitu loh. Alzheimer ya. Baik Mas, kita waktu tersisa nggak banyak lagi Mas Sudarman. Kira-kira ini pendengar kita memang ada di, seperti Mas Darman katakan tadi, di Malaysia, ada di Arab Saudi, ada di Amerika, Korea, Taiwan banyak, Macau banyak ya, yang sibuk bergumul dengan surat atau kontrak kerja terus ya. Jadi pengennya kerja terus. Harusnya bagaimana, atau ada sisi lain yang ingin disampaikan Mas di penghujung waktu tersisa ini? Jadi harapan saya ketika mereka masih di luar negeri, paling enggak itu sudah punya mindset nanti rencana kerangka ke depan mau bisnis seperti ini. Yang kedua, bisnis itu harus dipelajari, nggak asal kita menentukan bisnis. Kemudian ketika mereka mau bisnis, paling enggak dipelajari juga pangsa pasarnya seperti apa, segmen pasarnya seperti apa, kemudian buah turunnya seperti apa. Kalau mereka berbiaya misalkan ternak, paling tidak mereka uang, misalkan dengan budaya kambing maupun sapi, paling tidak 70% dari biaya produksi tersebut itu kita bisnis sendiri. Sehingga ketika mau dijual berapa, kita nggak bakal rugi. Oke. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang mau bisnis masih ada di luar negeri, kemudian karena pola yang saya lihat sekarang itu prihatin Pak. Misalkan contoh Korea yang uangnya banyak, ketika pulang mereka usaha tiru, setelah uangnya habis dia ke luar negeri. Paling nggak akan dipelajari dulu. Oh budidaya ini seperti ini gitu Pak. Nggak susah banyak negara kita kok. Yang penting biaya produksi itu bisa kita produksi sendiri Pak. Paling nggak 70%. Baik. Misalkan kayak pakannya kita bisa produksi sendiri, nggak ketergantungan sama pabrik, dijual berapa pun masih untung kita. Betul. Kalau kita berpikir kotorannya itu masih kita jual, bisa kita jual dengan cara fermentasi organik gitu, udah nggak bakal rugi. Tapi paling tidak ada konsep, kita pulang, oh bisnis seperti ini yang paling menjanjikan gitu. Jangan bisnis yang ketika tetangganya bisnis seperti ini, kemudian ikut gitu loh. Oke, Mas Sudarman, sukses, banyak terima kasih nih sudah meluangkan sharing, memberikan inspirasi dan edukasi nih ke kita semua ya tentang durian dan alpukat terutama. Sukses ke depannya Mas. Terima kasih Kak Novi. Sampai ketemu di Kota Batu. Ya, saya rencana memang ke Malang pertengahan tahun depan kayaknya. Iya. Ya, nanti sebelum gua Hongkong. Ya, siap. Selamat beristirahat ya. Kita makasih dengan Pak Pangku di sisa waktu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pangku, Iya. Apa yang mau disampaikan Pak? Jadi saya mungkin ini hanya nambahin Mas Darman. Mas Darman ini kan punya bisnis yang terkonsep gitu loh. Iya. Jadi teman-teman yang sekarang ini kan maunya instan gitu loh. Jadi instan, jadi pokoknya usaha ini besok udah kembali modal dan banyak untung gitu kan, nggak begitu, karena terkonsep gitu. Jadi ya itu kan berenang-renang ke tepian dan segala macam itu kan seperti itu, harusnya terkonsep, menata dulu, ada hasil di kemudian hari, bukan sekarang langsung ada untung yang nggak bisa, akhirnya juga buntung gitu loh. Jadi yang jelas terkonsep lah, semua terkonsep. 2 bulan yang mungkin sebulan yang lalu kan ada saudara kita yang dari Ponorogo, Mas Ari itu kan ayam candu itu kan juga terkonsep. Iya. Terus Mas Anto juga terkonsep kan.
Mas Gunawan ya? Ya, Mas Gunawan juga. Semua terkonsep itu, nggak buru-buru gitu. Jadi sambil ngumpulin modal, kita juga berencana saya mau apa ke depan gitu. Iya. Harapannya jelas gitu. Yang penting nggak terburu-buru lah. Karena orang bersyukur adalah orang yang sabar, Pak. Iya. Betul. Tapi jangan terlalu sabar. Baik. Ya, Pak Pangku biasanya ada ditutup dengan apa nih? Nyanyian atau pantun, silakan Pak. Mungkin ini pantun hanya sekedar aja. Hari ini hari Sabtu, tentu besok hari Minggu. Sudah lama tidak bertemu, rasa rindu di dalam kalbu. Amin. Dari Sabang sampai Papua, negeri kita Indonesia. Jaga nama baik negeri dan bangsa dimanapun Anda berada. Ini mungkin ngeledek Pak Sam aja. Buat dalam katanya kaki, buat nunjuk katanya jari. Temen saya namanya Pak Sam Johari, orangnya cakap dan menawan hati. Tapi sayang kalau ketemu cewek lupa sama teman sendiri. Selamat malam, semoga sukses semuanya. Iya. Sama-sama, terima kasih Pak Pangku Diono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, kita sampai di penghujung ya. Acara kita Indonesia bukan sekedar nama, ada kenangan, ada cinta dan luka di sana, ada tempat bertualang dan tempat pulang. Ada saya dan kamu yang mencoba memperbaiki dengan cara kita yang sederhana dan tidak kenal lelah. Tetesikan sambal terasi, kami ucapkan terima kasih. Arigato. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat malam, semoga semuanya sukses dan sehat. Amin. Ya. Dan saya juga mau mengucapkan pada teman-teman semua yang berada di Hong Kong bahwa mulai hari ini sebetulnya kan Novi, gaji mereka naik $140 ya. Jadi ya teman-teman semua, dan besok hari libur dan hari Senin tanggal 1 juga hari libur. Tanggal 2-nya hari libur juga. Ya. Jangan lupa bawa payung dan selamat istirahat. Saya mau Saya mau putarkan sebuah lagu ya, Always dari Bon Jovi tapi versi Jawa ya. Teman-teman semua, untuk teman-teman semua versi Jawa ya. Lagu Always dari Bon Jovi versi Jawa. Silakan menikmati. Bye. Bye. Terima kasih Pak Pangku, Pak Darman. Ya. Iki aku wis budal pinjaluk sepuro, tak belani ku ugal, aku gandol pick up. Jarimu nang Palembang, aku nyebrang segoro. Kabeh demi awakmu, wis mantep atiku. Pikir pusing nelongso, ra peduli ning endi. Yen awakmu ancen bakal nyepuro, tak parani kon aku nekat. Kilo aku mrene, oh wis ku nang kene, mulemu ning endi. Oh wis buka WA-mu kok turun centang, buka SMS rano balesan, nomor teleponmu ora terdaftar, kontak BBM kok wis ilang. Buka Facebookmu aku kok blokir, buka Instagram gambarmu mikir, tapi aku ora bakal leren demi tresno aku nekat.
Iya, Bro. Ya. Lanjut.
bagai sarang